Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kakak beradik tewas terseret banjir di Sidomulyo, Lampung Selatan. Kakak beradik di Lampung Selatan meninggal dunia terseret banjir saat sedang bermain di sawah yang berada di Desa Sukabaju, Kecamatan Sidomulyo pada Kamis 27 Oktober 2022. Kedua korban meninggal dunia yakni Halimah berusia 14 tahun dan Romlah berusia 12 tahun. Sedangkan satu balita yang merupakan adik keduanya yang juga terseret banjir berumur 4 tahun selamat dari musibah tersebut. Ayah korban Syamsuddin menceritakan detik-detik kedua anaknya meregang nyawa. Menurutnya kejadiannya pada Kamis pagi sekira pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Syamsuddin sedang membantu ibunya menguras air yang masuk ke dalam rumah. Syamsuddin mengira anak-anaknya sudah pulang ke rumah. Tidak lama istrinya menanyakan sang anak. Syamsuddin bilang tidak tahu dan menyangka anaknya sudah pulang. Syamsuddin mulai khawatir jangan-jangan anak-anaknya bermain di sawah. Lalu Syamsuddin melihat anaknya yang paling kecil melambaikan tangan. Syamsuddin mengatakan anaknya yang kecil sudah berada di atas pundak kakaknya. Sementara kedua kakaknya sudah tenggelam. Lalu Syamsuddin dibantu oleh warga mengevakuasi kedua anaknya yang tenggelam. Ia mengatakan memiliki 6 orang anak yang meninggal nomor 4 dan nomor 5. Sementara itu Kepala Desa Sukabaju Absorihim membenarkan 2 bocah perempuan meninggal tersebut adalah warganya. Ketika Absorihim, keduanya saat itu sedang bermain di depan rumah yang berdampingan dengan sawah. Saat bermain, tiba-tiba keduanya tenggelam dan ditemukan telah meninggal dunia. Sebelumnya banjir menerjang sejumlah desa di 2 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Hujan yang mengguyur sejak tadi malam jadi pemicu banjir, sehingga air sungai Kalikalang meluap ke pemukiman warga. Banjir menerjang Dusun Purwodadi, Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, dan Desa Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro. Ratusan warga telah dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan. Berita selanjutnya, polisi ungkap sindikat uang palsu di Mesuji. Temukan uang palsu senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Satreskrim Polres Mesuji menggelar ekspose pengungkapan kasus pemalsuan uang di Kabupaten Mesuji pada Kamis 27 Oktober 2022. Konferensi pers dihadiri oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad dan dari pihak Bank Indonesia Provinsi Lampung Tony Nur Cahyo. Lalu Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, Wakapolres Mesuji Kompol Juli Sundara, Kasat Reskrim Polres Mesuji Ibtu Fajrian Rizky, serta dari jajaran Polres Mesuji. Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, uang palsu yang berhasil diamankan totalnya ada 13.524 lembar pecahan senilai Rp100.000. Pandra mengatakan pada tahap awal uang yang diamankan sebanyak 5.221 lembar pecahan Rp100.000. Kemudian tahap kedua sebanyak 5.331 lembar pecahan Rp100.000. Saat ini Polres Mesuji berhasil mengamankan 8 tersangka, sedangkan 3 tersangka lainnya masih daftar pencarian orang atau DPO. Pandra menjelaskan, ke-8 tersangka berasal dari berbagai daerah
di antaranya SW, warga desa Wirabangun Simpang Pematang Mesuji, lalu SS, warga desa Margomulyo Batu Putih Tulang Bawang Barat, serta RT dan SM, keduanya adalah warga Kabupaten Serang, Banten. Kemudian PW dan IN alias YY yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat, dan yang terakhir adalah TH dan T warga Semarang, Jawa Tengah. Adapun kronologis kejadian sendiri, kata Pandra, pada Jumat 7 Oktober 2022, pelaku SW mendatangi agen bank atau ATM mini. Pelaku meminta korban mentransfer uang ke rekeningnya senilai 5 juta rupiah. Setelah korban melakukan transfer ke rekening pelaku, lantas pelaku menyerahkan uang pecahan senilai Rp100.000 kepada korban. Sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban membawa uang ke ATM BRI Simpang Pematang untuk setor tunai. Pada saat uang dimasukkan ke dalam mesin ATM, ternyata 26 lembar uang pecahan senilai Rp100.000 tidak dapat disetor tunai, yang kemudian ia ambil kembali. Korban yang curiga uang tersebut palsu selanjutnya melapor ke Polsek Simpang Pematang. Setelah mendapati laporan dan melakukan penyelidikan pada Senin 17 Oktober 2022, sekira pukul 17:21 waktu Indonesia Barat, anggota Polsek Simpang Pematang bersama dengan unit Tipidder dan TKP 308 Presisi Polres Mesuji melakukan penangkapan terhadap SW. Atas pengakuan pelaku, ia mendapatkan uang palsu dari SS dengan cara membeli. Kemudian sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, tersangka SS berhasil ditangkap di rumahnya di Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, atas pengakuan SS pada Rabu 19 Oktober 2022, tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap orang yang turut membantu memberikan jalan untuk dapatkan uang palsu, yakni RT dan SM yang merupakan warga Serang, Banten. Lalu polisi melakukan penangkapan kembali terhadap PW dan IN alias YY di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 22 Oktober 2022. Pelaku PW lalu mengaku uang palsu didapatkan dari TH dan T di Semarang, Jawa Tengah hingga akhirnya ditangkap pada Minggu 23 Oktober 2022. Berita selanjutnya, 500 rumah di Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran terendam banjir. 500 rumah dari 5 desa di Padang Cermin, Pesawaran terendam banjir pada Kamis 27 Oktober 2022. Banjir tersebut diakibatkan hujan deras yang mengguyur daerah Kecamatan Padang Cermin sejak Rabu 26 Oktober 2022 malam hingga Kamis pagi. Akibatnya membuat 500 rumah di Kecamatan Padang Cermin terendam banjir. Banjir tersebut melanda 5 desa, di antaranya Desa Padang Cermin, Sanggi, Banjaran, Durian, dan Hepong Jaya. Camat Padang Cermin Darlis mengatakan, akibat hujan mengakibatkan Sungai Wairatai meluap hingga ke pemukiman warga. Ia mengatakan pada hari Kamis sekira pukul 4 pagi, sungai sudah meluap. Bahkan karena makin tinggi intensitas air hujan, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, air mulai masuk ke pemukiman warga. Kemudian selain curah hujan yang tinggi, kondisi gelombang air laut juga memperparah ketinggian air sehingga air yang mengalir di Sungai Wairatai tak tertampung lagi. Dan akhirnya, air sungai yang meluap, kata Darlis, mencapai ketinggian hingga pinggang orang dewasa. Sehingga saat ini akses jalan sempat tidak bisa dilalui karena tergenang air. Darlis mengatakan akibat banjir membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir di 5 desa menurutnya tidak sampai memakan korban jiwa. Dan pada Kamis sore, banjir yang menggenangi 4 dusun dari 8 dusun di Desa Padang Cermin sudah mulai surut. Keempat dusun tersebut adalah Dusun Tanjung Mas, Padang Cermin, Rawa Subur, dan Rawa Tunggal. Ketinggian air yang membanjiri wilayah keempat dusun tinggal setinggi 30 cm dari sebelumnya yang mencapai 1,5 meter. Kepala Desa Padang Cermin Purwanti mengungkapkan,
jika saat ini warga sudah mulai kembali dari lokasi evakuasi. Menurutnya, Desa Padang Cermin merupakan salah satu desa yang parah terkena banjir dikarenakan lokasinya dikelilingi oleh 3 aliran sungai. Ia mengatakan pihaknya bersama dengan BPBD, Pemkab Pensawaran, Koramil, Polsek Padang Cermin, serta petugas kesehatan akan mendirikan posko dan dapur umum. Fauzi selaku warga desa Padang Cermin mengatakan jika saat ini rumah serta perabotannya tergenang banjir, bahkan 1 unit motor yang ada di dalamnya tenggelam dan tak sempat diselamatkan. Berita selanjutnya, sempat tertutup banjir dan pohon tumbang, Jalimbar Tanggamus Krui sudah bisa dilalui. Sempat ditutup sementara akibat pohon tumbang dan banjir menggenangi jalan lintas barat Krui Tanggamus, tepatnya di Pekon Pemerihan, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. Pada Kamis 27 Oktober 2022 saat ini sudah bisa dilalui kendaraan. Kapolsek Bengkunat Ibtu Juni Rosiwan mendampingi Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Priyanto mengatakan Jalimbar Krui Tanggamus sudah bisa dilalui kendaraan sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut Kapolsek, saat ini kondisi arus lalu lintas sudah kembali berjalan lancar karena semua material longsor dan pohon tumbang yang menutupi badan jalan sudah berhasil dibersihkan. Lanjutnya, pihaknya mengimbau pengguna jalan yang melintas di wilayah tersebut untuk berhati-hati, sebab kondisi curah hujan saat ini masih cukup tinggi. Selain itu, Jalimbar Krui Tanggamus yang melewati kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan rawan longsor dan pohon tumbang. Sementara itu, Camat Bengkunat Yuzir mengatakan, banjir yang menggenangi ruas jalan di Pekon Pemerihan saat ini sudah mulai surut. Menurutnya, air tinggal 5 cm lagi dari sebelumnya, sekitar 70 sampai 1 meter. Diberitakan sebelumnya tanah longsor disertai pohon tumbang terjadi di Jalimbar Krui Tanggamus, tepatnya di Pekon Pemerihan Bengkunat. Akibatnya pohon tumbang itu menutupi badan jalan di kawasan TNBBS. Selain itu, tingginya curah hujan di wilayah tersebut mengakibatkan air menggenang di Pekon Pemerihan dan mengganggu arus lalu lintas. Berita selanjutnya, modus arisan dan deposito online perempuan asal Bandar Lampung diduga tipu ratusan orang. Seorang perempuan diduga menipu 60 korbannya dengan modus arisan dan deposito online sepanjang Oktober 2022 hingga miliaran rupiah. Perempuan tersebut berinisial E, warga kota Bandar Lampung. Adapun E merupakan admin dari arisan dan deposito online serta E melancarkan aksinya melalui grup WhatsApp. Salah satu korban Nurul Permatasari, warga Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung mengatakan, ia mengetahui arisan dan deposito online tersebut sejak tahun 2020. Ia menjelaskan selama ini E selalu tepat waktu mencairkan kelipatan dana arisan dan deposito online. Nurul pada Rabu 26 Oktober 2022 mengungkapkan, setoran arisan dari korban bervariatif. Kalau ia mulai dari 10 juta, dapatnya 15 juta rupiah dan seterusnya. Saat ini ia ambil 3 slot dengan menyetor 30 juta rupiah dan mendapatkan 45 juta rupiah. Namun pada Oktober ini pencairan kelipatan dana arisan dan deposito pun macet. Kalau dihitung-hitung, uangnya belum dibayar oleh admin baik untuk arisan dan deposito hingga 330 juta rupiah. Sementara itu, Atta, warga Tangerang, Banten yang juga menjadi korban mengatakan kerugiannya mencapai 600 juta rupiah. Menurutnya, awalnya arisan dan deposito tidak ada masalah. Namun sejak 15 Oktober 2022 macet pembayarannya dan admin tidak bisa dihubungi. Pengacara para korban Muhammad Randi Pratama mengatakan total ada 60 korban penipuan arisan dan deposito online.
Randi menjelaskan 30 korban dari Bandar Lampung dan 30 orang sisanya dari luar Lampung. Randi mengungkapkan seluruh korban mengalami kerugian mencapai total senilai 10 miliar rupiah. Ia pun mengimbau saudari E untuk menyelesaikan janji-janjinya agar persoalan ini tidak panjang. Ia mengatakan korban sebenarnya ada ratusan orang, namun baru 60 korban yang mengadukan penipuan tersebut. Randi mengatakan para korban mengadukan penipuan sejak 1 bulan terakhir. Ia menjelaskan para korban sudah datang ke rumah E di Bandar Lampung, namun E tidak ada. Berita selanjutnya, resmikan toko terbaru Mitra 10 kini hadir di Jalan Antasari, Bandar Lampung. PT Catur Sentosa Adi Prana Tbk meresmikan Superstore Mitra 10 ke-45 di Jalan Antasari, Bandar Lampung pada Kamis 27 Oktober 2022. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama dengan jajaran pengurus perseroan yang dilakukan secara hybrid, yakni daring dan juga offline. Sebab ada jajaran pengurus CSAP yang tidak bisa hadir di peresmian ini dan mengikuti peresmian secara daring di Jakarta. Dalam sambutannya, Wali Kota Eva mengucapkan selamat atas peresmian toko Mitra 10 di Jalan Antasari ini. Eva berjanji jika Mitra 10 ke depannya akan membuka toko baru lagi, maka perizinan akan dimudahkan. Sebab Eva berkomitmen perizinan di Bandar Lampung akan selalu dimudahkan. GM Marketing dan Komunikasi Mitra 10, Erik Koswara mengatakan, dengan dibukanya toko Mitra 10 di Antasari ini, maka Lampung memiliki 2 toko Mitra 10, yakni di Rajabasa dan Antasari. Selain itu juga dengan dibukanya toko Mitra 10 di Antasari, target pembukaan 4 toko baru di sepanjang tahun 2022 telah tercapai. Sebelumnya Mitra 10 telah dibuka di Pekanbaru, Cibinong, dan Pondok Bambu. Di tahun 2030 ditargetkan akan ada 100 toko Mitra 10. Target ini akan semakin mengokohkan posisi Mitra 10 sebagai jejaring retail modern bahan bangunan dan home improvement terbesar di Indonesia. Direktur Utama Mitra 10 Andi Totong mengatakan, pembukaan Mitra 10 merupakan komitmen perseroan untuk mendekatkan diri kepada pelanggan dan menjadi pilihan utama keluarga Indonesia dalam merenovasi rumah. Pemilihan Lampung sebagai lokasi toko Mitra 10 tidak lepas dari potensi Lampung, terutama untuk sektor properti yang terus berkembang. Kehadiran Mitra 10 selain akan memperkuat pasar di daerah Lampung dan sekitarnya, juga diharapkan membawakan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung. Mitra 10 dengan slogan murah, lengkap, dan nyaman merupakan pelopor retail bahan bangunan modern yang menerapkan konsep belanja produk bahan bangunan dan perlengkapan rumah dalam satu atap. Ditambah dengan Atria yang berada dalam Mitra 10 dengan konsep store in store yang akan semakin memudahkan konsumen berbelanja seluruh produk kebutuhan bahan bangunan dan interior rumah dalam satu atap dengan nyaman. Atria adalah segmen retail modern CSAP selain Mitra 10. Atria menawarkan retail furniture dan mattress dengan desain produk, konsep saving space, kualitas finishing terbaik, bahan yang berkualitas dan harga terjangkau. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.